Berawal dari keberanian mendobrak kultur, menyelipkan harapan akan ada perubahan, beraniku haruslah menjadi beranimu juga. Program yang dirancang untuk Ormawa yang tekadnya teguh dan yang ingin belajar lebih. Malaysia, 11 Oktober hingga 17 Oktober 2015. University Technology Malaysia, University Technical Malacca, University of Kuala Lumpur, University Kebangsaan Malaysia, dan University of Malaya. Darah Indonesia, akulah halilintarmu. Darah Indonesia, menggelegar untuk selamanya. Darah Indonesia, walau badai menghadang kau takkan pernah hilang. Walau badai menghadang. Halo. Pengen tahu bagaimana seleksi magang Ormawa? Seleksi magang Ormawa terdiri dari 5 tahapan. Pertama, seleksi berkas. Kedua, workshop magang Ormawa. Ketiga, social project. Keempat, kunjungan US Consulate Surabaya. Dan yang kelima, interview. Persiapannya, lumayan capek sih. Mulai dari ngumpulin scan paspor, ngumpulin fotokopi paspor, ngumpulin apa lagi ya, foto, dan persiapan packing itu adalah yang paling repot karena semuanya harus masuk dalam satu koper. Jadi kami berangkat itu dengan budget yang seminimum mungkin, tapi kita bisa membawa orang sebanyak mungkin. Dan dari situ kita jadi belajar bagaimana sharing tempat, menahan egois. Selain itu, kami juga menyiapkan berbagai macam presentasi. Yang pertama, presentasi test profile yang tujuannya untuk mengenalkan kampus kita kepada universitas tujuan. Yang kedua, setiap peserta magang Ormawa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan Ormawanya di universitas tujuan. Dan yang terakhir, kami juga membawa promotion kit berupa international event yang diselenggarakan oleh mahasiswa ITS tentunya. Waktu itu kami membawa 3 event internasional. Pertama Incal dari HMTI, kedua Chernival dari Tekim, dan yang terakhir Comtek adalah summer program yang dilaksanakan oleh Internet. Bagaimana caranya kita melakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngomongin tentang kehidupan di Malaysia. Jadi di Malaysia itu ada 3 etnis utama, yaitu Melayu, Tionghoa, sama India. Jadi masyarakat di sana tuh beragam. Terus untuk tempat tinggalnya sendiri, mereka itu kebanyakan tinggalnya di apartemen. Jadi di apartemen tuh untuk yang kelas menengah ke atas, terus buat sisanya yang kelas menengah ke bawah tuh kebanyakan tinggalnya di flat. Terus tentang transportasi umumnya, jadi di sana itu sudah ada monorail, terus juga udah ada RLT. Jadi untuk transportasi umum tuh sangat mudah dan sangat nyaman buat kita semuanya kayak gitu. Terus masalah transportasi pribadinya sendiri, kebanyakan itu mereka pakai mobil pribadi dan itu produk Malaysia mobilnya. Selain itu, yang unik lagi dari Malaysia, jadi di sana itu ada manner bagus yang sebenarnya kita juga bisa contoh. Jadi kalau misalnya teman-teman
semua orang di Malaysia tuh makan di tempat umum. Jadi mereka itu sampahnya terus piring sama gelas yang sudah kotor itu dikembalikan lagi setelah makan. Jadi mejanya itu udah bersih. Terus yang paling bagus lagi dan bikin kita semua tuh tercengang pada saat itu. Jadi kita tuh di jalan dan kita lihat antrian sangat panjang sekali dan kita baru tahu ternyata dia tuh mereka yang ngantri itu mereka tuh ngantri buat naik bus kayak gitu. Jadi benar-benar inilah mereka disiplin dan respect satu sama lain. Terus juga untuk interaksi antara perempuan dan laki-laki di sana itu sangat menjaga. Jadi menjaga interaksinya, nggak kayak yang bener-bener nyampur kayak gitu antara laki-laki sama perempuan. Terus untuk kebersihan juga di sana itu sangat bersih dan semua orangnya tuh menjaga fasilitas umum yang ada kayak gitu. Jadi kehidupan kampus ya di sana dari Malaysia dari mahasiswa sendiri tuh mereka di sana cukup disiplin dan mereka juga baik gitu loh sama orang-orang. Kalau kita nanya segala macam respectnya ke orang lain bagus. Dan di sana itu kebanyakan sih study oriented. Jadi ketika kita mau banyak belajar tentang ormawanya, mereka banyak banget tanya tentang kita. Jadi kalau kita nanya sama mereka biasanya mereka lebih ke arah research atau mungkin belajar dan semacam itu. Jadi kebanyakan mereka kampus pulang. Nah, jam aktifnya mereka sekitar jam 7 sampai jam 4. Setelah jam 4 itu biasanya dia pulang. Jarang mereka melakukan kegiatan, hanya segelintir orang yang mereka yang melakukan kegiatan. Kalau bicara soal lecturernya, dosen di sana tuh bener-bener respect gitu sama mahasiswanya. Dosen di sana ya pernah ada kejadian gitu, dosen di sana nge-reschedule jadwal dari yang awalnya hari biasa ke hari libur. Dan di hari libur itu bus kampus itu nggak ada, off gitu. Nah, ketika kondisinya di sana itu dorm dan kampus itu berada di satu tempat, di satu area yang sama, tetapi jaraknya cukup jauh gitu. Jadi nggak ada di sana dalam kampus nggak ada yang namanya kendaraan umum dan semacam itu. Otomatis ya mahasiswa kan kesulitan. Tapi dosen di sana karena saking respeknya ke mahasiswa dan mungkin merasa bersalah ya karena dia mereschedule jadwal, dia itu sampai menjemput mahasiswanya dari dorm hanya untuk mendatangi kelasnya dia. Dia jemput ke dorm dan mendatangi kelasnya dia. Dan dia ya nganterin balik ke dorm tersebut. Pada saat saya di sana tur, itu saya ditemani oleh dokter. Bukan ditemani oleh staff, ditemani atau apapun. Saya ditemani oleh dokter ya, tur ke keliling labnya, dijelaskan oleh dokter itu sendiri. Ketika saya datang ke fakultas, diterima oleh profesor. 2 profesor menerima saya di sana. Jadi benar-benar di sana tuh respect ke mahasiswa itu, respect ke orang luar yang datang itu benar-benar besar. Ya kita bandingkannya, kita lihat mungkin ketika di ITS, ketika ada orang-orang seperti itu yang ingin tahu tentang kampus, mungkin banyak kan yang menerima paling cuma mahasiswanya atau cuma staffnya dan sebagainya itu. Tapi di sana yang menerima langsung dokternya, orang petingginya langsung menerima kita dengan baik. Dan fasilitas sana, wah fasilitas sana itu benar-benar jauh sekali dibandingkan kampus kita sekarang. Karena pemerintah tuh benar-benar dukung ya mereka untuk berkembang. Dari pendanaannya, fundingnya, mereka untuk labnya segala macam itu benar-benar difasilitasi. Saya berikan contoh di lab sana ada, kalau saya dari metalurgi tuh di lab sana tuh SEM itu ada banyak. Kita SEM 1 aja sudah dibanggakan di Indonesia. Dia di sana SEM ada 3. Itu mesin yang benar-benar mahal yang harganya miliaran. Dan itu ya benar-benar didukung gitu kan sama pemerintahnya untuk kelengkapan seperti itu. Jadi mengenai organisasi mahasiswa di sana, mereka juga memiliki organisasi mahasiswa seperti kita. Kalau di tingkat universitas, mereka memiliki MPP. Jadi MPP itu Majelis Perwakilan Pelajar, seperti di kita itu BMITS. Jadi kalau dari mereka itu anggota-anggota dari MPP itu diambil dari BMITS, jadi memiliki event, memiliki kegiatan sosial dan lain sebagainya.
Kemudian mereka juga memiliki MIP. Jadi kalau dari kita itu ada himpunan-himpunan di masing-masing jurusan, tapi kalau mereka itu di tingkat asrama. Jadi mereka menyebutnya college. Jadi ada MIP itu Majelis Eksekutif Pelajar. Jadi ada MIP di college A atau asrama A, ada MIP di asrama B, seperti itu. Jadi kegiatannya itu juga sama seperti MPP. Jadi mereka memiliki kegiatan sosial, memiliki kegiatan yang menaungi mahasiswa-mahasiswa di situ, seperti itu. Selain eksekutif konsil, mereka juga memiliki paguyuban anak negeri. Kalau kita ada paguyuban dari daerah-daerah, seperti itu. Kalau mereka berhubung mereka terbagi dengan negeri-negeri, jadi mereka memiliki paguyuban anak negeri, misal anak negeri Selangor, anak negeri Perak, dan lain sebagainya. Di beberapa universitas mereka juga ada eksekutif konsil yang disebut SRC. Jadi SRC itu Student Representative Council. Jadi ada di tingkat institut, ada di tingkat fakultas. Kalau di tingkat fakultas di sana itu mereka cenderung fokus ke bidang-bidang tertentu. Misal di fakultas A, SRC-nya mereka di research. Kemudian di B itu di spiritual misal, yaitu dan SRC itu sendiri itu juga sejenis dengan MPP. Selain eksekutif konsil, mereka juga memiliki komunitas-komunitas. Kalau di kita memiliki UKM. Jadi ada UKM badminton, UKM voli, UKM bela diri. Mereka juga memiliki kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan kalau bedanya kita dengan mereka, kalau komunitas-komunitas itu mereka langsung dibawahi oleh BEM itu sendiri, atau disebut MPP atau SRC. Oke, jadi sekarang mau jelasin tentang kegiatan magang Mawa yang ada di Malaysia tuh ngapain aja sih. Pertama tuh kita banyak melakukan presentasi karena emang tujuan kita menjalin kerjasama antara ITS dengan universitas yang ada di Malaysia. Nah, ketika kita presentasi, kita banyak membicarakan tentang ITS, Mawa yang ada di ITS, himpunan-himpunan, student activity, dan juga event-event internasional yang ada di ITS. Selain itu, kita juga melakukan sit-in. Meskipun kelas yang kita ikuti itu berbeda dengan latar belakang pendidikan kita, tapi banyak hal menarik yang bisa kita ambil. Kelas yang kita ikuti itu seperti ekonomi teknik, teknopreneur, dan juga public speaking. Yang menarik ketika kita sit-in adalah setiap dosen di sana sudah membiasakan mahasiswanya untuk memahami materi sebelum mengikuti kuliah. Selain sit-in juga kita melakukan kunjungan lab. Nah, kita bisa melihat perbedaan bahwa lab yang ada di sana itu sangat-sangat besar dan juga maju. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Peralatan yang ada di sana itu sangat-sangat menunjang untuk melakukan praktikum, sehingga satu alat bisa dipakai oleh maksimal 2-3 mahasiswa, sehingga transfer ilmu ketika kita melakukan praktikum itu sudah sangat baik. Nah, tadi kan udah jelasin tentang kegiatan selama kita di kampus. Sekarang ada dong kegiatan kita di luar kampus. Nah, kegiatan di luar kampus itu kita membuat kegiatan community service. Di antaranya kita mengunjungi pusat TKI, kemudian kita mengunjungi pusat autis yang ada di Malaysia yang kita sebut dengan NASOM. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil ketika kita melakukan community service. Selanjutnya, kita juga punya kegiatan spesial atau special activity yang ada di sana. Contohnya yang pertama yaitu kita mengikuti convocation atau graduation day. Pastinya graduation day yang ada di Malaysia itu beda dengan yang ada di ITS. Selanjutnya kita juga ikut kegiatan AIC Day.
Nah, ICD ini menurut kita sangat menarik karena dihadiri oleh perwakilan tiap-tiap negara. Harapannya, membuat seluruh ormawa di ITS memiliki network yang lebih luas, tidak hanya dalam bidang akademik, tapi juga dalam bidang organisasi, yang nantinya akan membuat KM ITS menjadi lebih baik. Dan sekarang, saatnya kita berbuat dan berkarya. Menyusun rencana sekarang juga memulai secepatnya, karena keberhasilan hanya soal waktu. Bagi mereka yang tekadnya sekeras batu. Saatnya yang muda yang berperan dengan kreativitas yang tak gampang padam. Untuk kita semua, satu KM ITS. Tadi apa sih tempatnya? Bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak ada. Segi nyong dinangaring ngisor Petronas Tower kasih lihat dia. Sejahtera Indonesia. Ya wes, kisit ya, kok maling. Bye bye. See you.